Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Turupun, NIM 2014-247. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT 5, 6, dan 7 mengenai generator. Jenis-jenis beban, daya, dan faktor daya. Jenis-jenis beban listrik itu terbagi menjadi beban resistif. Beban resistif memiliki ciri-ciri yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm, hanya mengkonsumsi beban aktif, faktor daya sama dengan 1, tegangan dan arus sefasa. Efek beban resistif terhadap generator yaitu putaran dan tegangan menjadi turun. Terus tindakan yang harus dilakukan terhadap beban resistif ini itu menambah bahan bakar dan juga menambah arus eksitasi. Beban yang kedua itu beban induktif. Beban induktif itu beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililit pada suatu inti. Beban ini dapat mengakibatkan pergerakan fase 90 derajat pada arus sehingga bersifat langing. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Efek dari beban induktif ini, tegangan menjadi turun dan putaran tetap. Cara penanggulangan itu menambah arus eksitasi. Beban yang ketiga itu beban kapasitif. Ciri-cirinya yaitu beban ini memiliki kemampuan kapasitansi, artinya kemampuannya itu mampu untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik atau electrical discharge pada suatu sirkuit. Beban ini dapat mengakibatkan pergerakan fase 90 derajat pada arus sehingga bersifat leading juga. Beban ini juga menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Sehingga efek yang dihasilkan dari beban ini itu tegangan menjadi naik dan putaran tetap. Tindakan yang harus dilakukan itu menambah arus eksitasi. Jenis-jenis daya, generator itu mempunyai 3 jenis daya, yaitu daya semu, daya kerja, dan juga daya reaktif. Daya semu itu apa? Daya semu itu merupakan daya yang dikirim ke rangkaian sedang satuan volt ampere. Dan juga persamaan matematisnya itu S sama dengan V kali I. Daya kerja itu merupakan daya yang digunakan beban pada rangkaian dengan satuan watt. Persamaannya itu E sama dengan W kali I kali cos theta. Sudut pasenya itu merupakan sudut antar gelombang sinus V dengan I. Daya reaktif itu terjadi karena pengaruh medan magnet induktif maupun kapasitif pada rangkaian dengan satuan FAR. Persamaannya itu Q sama F kali I kali sin. Persamaan ini tersimpan pada indikator karena digunakan oleh indikator untuk mempertahankan medan magnet dan menjaga arus tetap konstan. Dan juga daya ini dipakai kapasitor untuk mempertahankan muatan untuk menjaga tegangan tetap konstan. Rangkaian induktans dan kapasitas inilah yang menyebabkan munculnya daya reaktif. Jadi daya reaktif muncul karena ada rangkaian induktans dan kapasitans.
Power factor atau faktor daya, yaitu perbandingan antara daya kerja dan daya semu. Besarnya cos theta inilah yang disebut dengan besarnya power factor pada rangkaian AC. Pada rangkaian induktif, arus tertinggal dari tegangan yang dikenal dengan istilah line power factor. Line power factor itu pada rangkaian kapasitif arus mendahului tegangan yang dikenal dengan istilah leading power factor. Daya kerja atau nyata dan daya reaktan untuk beban kapasitif KFAR dan beban induktif KFAR sebagai berikut. Generator menghasilkan daya aktif yang dinyatakan dalam MW dan daya reaktif yang dinyatakan dalam MFAR. Kapasitas generator dinyatakan dalam MFA, di mana MFA sama dengan akar MW kuadrat tambah MWAR kuadrat. Pengubahan daya reaktif pada generator dilakukan dengan mengubah arus eksitasi bilitan medannya. Oleh karena itu, fenomena perubahan daya reaktif atau pengaturan daya reaktif dapat dipandang sebagai fenomena pengaturan flux medan atau pengaturan arus eksitasi medan. Generator itu mampu menyerap atau memberikan daya reaktif, namun kemampuan ini dibatasi oleh kurva kapasitif reaktif yang dimiliki oleh setiap generator. Ya, jika generator memberikan atau mensuplai daya reaktif, bisa dikatakan generator bersifat kapasitif. Namun jika eksitasinya berlebihan atau over excitation, maka hal ini akan mengakibatkan panas yang berlebihan pada bilitan rotornya. Jika generator menyerap daya reaktif, bisa dikatakan generator bersifat induktif. Namun jika eksitasinya kurang atau under excitation, maka hal ini akan mengakibatkan panas yang berlebihan pada litisan satornya, bukan rotornya. Pengoperasian generator. Prosedur pengoperasian generator itu ada tahap persiapan dan juga ada tahap menjalankan generator. Tahap persiapan itu kita sebelum mengoperasikan generator perlu dilakukan prosedur pembersihan secara keseluruhan. Tujuannya itu supaya kita menjamin kinerja dari generator tersebut, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan generator yaitu sistem startnya, setelah itu sistem pelumas, sistem membakar, dan juga sistem proteksi. Terus tahap menjalankan generator setelah kita periksa generatornya sudah siap untuk dijalankan, maka kita tahap menjalankan generator itu awalnya kita menjalankan primer move generator dengan putaran rendah, kemudian putaran dinaikkan sampai putaran normal. Perlu dilakukan pengecekan terhadap parameter yang ada pada unit tersebut agar berada dalam keadaan normal. Setelah pengecekan unit dalam kondisi normal, kemudian mesin siap untuk dilakukan pembebanan. Atur tegangan terminal, diatur hingga mencapai rating tegangannya dengan cara mengatur arus eksitasi. Dengan memutar generator sinkron, diputar pada kecepatan sinkron, dan rotor diberi arus medan, maka tegangan akan diterinduksi pada kumparan jangkar sator. Jadi persamaan yang harus
kita lihat untuk tahap menjalankan generator itu N0 sama dengan V tambah LA ukur dikali RA ditambah JXS. Jadi ada pengoperasian generator yang berbeban juga. Pada saat generator diberikan beban, harus akan mengalir ke beban melalui kumparan jangkar, sehingga terbentuk medan magnet putaran pada kumparan jangkar yang arahnya melawan medan magnet utama. Medan magnet lawan ini dinamakan reaktansi jangkar atau XA. Medan magnet putaran ini tidak semuanya ditangkap oleh kumparan jangkar, maka akan menimbulkan reaktan bocor atau XL. Jumlah antara reaktan jangkar dan reaktan bocor dinamakan reaktan sinkron atau XS. Pada litian kumparan terdapat rugi-rugi tahanan yang dinamakan tahanan jangkar atau RA. Maka saat generator diberi beban yang berubah-ubah, besarnya tegangan terminal FT akan berubah-ubah pula, disebabkan adanya jatuh tegangan karena resisten jangkar atau RA. Ada juga pula jatuh tegangan karena reaktansi bocor jangkar, dan juga jatuh tegangan karena reaktansi jangkar. Jadi persamaan tegangan pada generator berbeban ini itu N0 sama dengan V tambah LA-RA tambah JLA-XA. XS. XX itu sama dengan XL ditambah XA. Setelah itu pengaturan tegangan. Pada saat diberi beban resistif, induktif, dan kapasitif menunjukkan bahwa besarnya arus jangkar berubah-ubah sehingga menyebabkan terjadinya tegangan jatuh pada terminal generator. Untuk mempertahankan tegangan terminal generator konstan, maka perlu menaikkan tegangan N0 dengan cara mengatur arus eksitasi kumparan medannya. Pada saat tegangan terminal generator naik, arus eksitasi diturunkan, dan pada saat tegangan terminal generator turun, arus eksitasinya itu harus dinaikkan. Penghitungan ini dilakukan oleh suatu unit yang dinamakan AFAR. AFR atau Automatic Voltage Regulator. Jadi unit AFR ini itu terdiri dari 5 rangkaian dasar, yaitu sensing circuit, error detector, dan juga error amplifier. Dan juga ada power controller dan stabilitasi network. Itu adalah pengaturan dari tegangan. Seterusnya ada pengaturan dari frekuensi. Untuk menjaga agar frekuensi yang dibangkitkan oleh generator tetap konstan pada mesin penggerak atau primary mover, generator dipasang unit governor. Jadi fungsi komponen pada unit governor ini yaitu terdapat magnetic pickup, frekuensi to voltage converter, ada speed summer, control amplifier, dan juga aktuator. Jadi itu adalah pengaturan dari frekuensi. Detail ada pengoperasian paralel. Tujuan untuk pengoperasian paralel ini untuk mendapatkan daya lebih besar untuk memudahkan penentuan kapasitas generator. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah urutan fase harus sama, tegangan kedua generator itu harus sama juga, frekuensi kedua generator harus sama, tegangan antara generator itu harus sefasa.
harusnya seharusnya fase. Langkah-langkah paralel berikut. Semakin tegangan antara generator frekuensi yang di paralel sedikit lebih tinggi dari frekuensi bus bar, ya. Jadi frekuensinya itu harus frekuensi yang di paralel itu harus sedikit lebih tinggi. Mengatur frekuensi agar didapat putaran jarum sinkronoskop meter lambat dan halus sebagai tanda paralel siap dilakukan. Dengan meter frekuensi generator yang akan diparalel, gerakan naik turun jarum 0 voltmeter disetel lambat dan halus sebagai tanda paralel siap dilakukan. Jika jarum mencapai nilai 0, paralel bisa dilakukan. Setelah generator terhubung dengan beban, atur besaran putaran sesuai kebutuhan beban yang kita inginkan. Perhatikan parameter-parameter yang ada pada panel kontrolnya. Setelah itu siap dijalankan paralel, pengoperasian paralel. Load sharing. Alat pembagi beban merupakan peralatan otomatis yang menyeragamkan operasi governor dalam menaikkan atau menurunkan power mesin atau daya generator sesuai dengan perubahan bebannya. Tujuan dari load sharing itu untuk menjaga kontinuitas kelancaran tenaga listrik dan sebagai proteksi untuk pengamanan dari generator itu sendiri apabila terjadi loncatan atau kenaikan beban. Beberapa jenis load shedding itu ada APS, APC, AFC. APS itu automatic power sharing, APC itu automatic power constant, AVC itu automatic frequency control. Dan juga ada the drop. Load shedding adalah suatu bentuk tindakan pelepasan beban yang terjadi secara otomatis ataupun manual untuk pengamanan operasi unit-unit pembangkit dari kemungkinan terjadinya padam total atau blackout juga. Jenis-jenis beban yang akan dilepas yaitu beban yang penting, beban yang kurang penting, setelah itu ada gangguan pengamanan dan pemeliharaan generator. Faktor-faktor penyebab gangguan itu ada faktor dari manusia, ada faktor dari internal, dan juga ada juga faktor eksternal. Faktor manusia ini itu manusia melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan perlakuan pada sistem atau menjalankan mesin. Sedangkan faktor internal ini gangguan pada mesin. Gangguan pada mesin itu sendiri, misalnya itu kebocoran pada sistem pelumas, terus tegangannya itu naik, putarannya itu tidak konstan, itu faktor dari internal. Sedangkan faktor eksternal itu kayak faktor eksternal itu meliputi dari gangguan dari luar, misal kayak kotoran atau ada hewan gitu yang menyebabkan sehingga gangguan terhadap generator. Setelah itu gangguan dalam generator secara garis besar itu ada 5 penyebab macam, yaitu hubungan singkat antara fasa, hubungan singkat fasa ke tanah, suhu tinggi pada stator, dan juga kehilangan arus eksitasi, dan juga hubungan singkat dalam sirkuit rotor.
Terus ada gangguan yang terjadi di luar generator. Itu gangguannya itu pada saluran distribusi atau gangguannya itu karena ada kilat atau hewan-hewan yang mengganggu dari generator tersebut. Setelah itu ada pengaman dari generator, itu ada power reverse, berfungsi untuk mendeteksi aliran daya balik aktif yang masuk pada generator. Ada juga generator differential protection, itu differential rail untuk melindungi generator dari gangguan akibat hubungan singkat atau short circuit antara fase-fase atau fase ke tanah. Cara kerja rail diferensial adalah dengan cara membandingkan arus pada sisi primer dan sisi sekunder. Setelah itu ada pengaman under voltage atau over voltage. Itu pengaman ini berfungsi itu untuk rel yang bekerja dengan menggunakan tegangan sebagai besaran ukur. Rel akan bekerja jika mendeteksi adanya penurunan tegangan melampaui batas yang telah ditetapkan. Jadi jika tegangannya melewati batas, berarti pengaman ini berfungsi. Setelah itu ada under over frekuensi, berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan frekuensi dalam nilai yang besar secara tiba-tiba. Jadi jika kalau frekuensinya tiba-tiba besar, berarti pengaman ini berfungsi. Setelah itu ada loss of excitation, bila terjadi gangguan pada rangkaian arus penguat sehingga medan penguat generator menjadi lemah atau hilang, maka generator mengalami kondisi atau out of step atau lepas dari sinkronisasinya. Ground fault. Ground fault ini pegangan generator dan titik netralnya tidak ditanahkan, perlu dipasang transformasi tegangan yang berfungsi mendeteksi kenaikan tegangan titik netral terhadap tanah dan selanjutnya akan menyebabkan relay hubungan tanah atau GF bekerja. Setelah itu ada pengaman negatif phase sequence. Itu pengaman ini itu berfungsi untuk melindungi generator dari arus lebih urutan fase negatif yang disebabkan oleh beban yang tidak seimbang. Pemeliharaan dan troubleshoot generator. Itu ada kegiatan pemeliharaan meliputi predictive maintenance, preventive maintenance, correction maintenance, dan breakdown maintenance. Pemeliharaan mekanika itu kegiatan yang dilakukan secara rutin meliputi pemeriksaan temperatur, belitan stator, bearing, air, dan juga air pendingin. Kita lihat ada pemeriksaan kebocoran pendingin minyak dan juga ada pemeriksaan kebocoran pendingin minyak. Pemeriksaan vibrasi, pemeriksaan tekanan hidrogen atau shell oil pump, pemeriksaan fuse rotating rectifier atau brushal excitation, atau pemeriksaan sikat arang. Pemeriksaan generator pada rotor, pemeriksaan kebersihan dan perubahan bentuk kumparan serta kerusakan dan
geseran dari balok isolasinya. Periksa kendorongan beban penyimbang. Cek ulang komponen di bawah cincin penahan. Periksa kelonggaran rakitan penghantar radial. Periksa komponen-komponen rotor. Ya, itu adalah pemeriksaan generator pada rotor. Teliti kelonggaran dari tiap-tiap baut dan plat alas, kerusakan dan keasuhan dari jurnal rotor dan kopling. Diteliti paksa-paksa rotor dan beban penyimpangan, diperiksa kelonggarannya. Paparan penekanan dan cincin perapan harus diperiksa celahnya. Periksa keasuhan bahan bantalan. Karena pemeriksaan generator pada rotor, jadi tahap-tahap itu harus diperiksa supaya rotor berjalan dengan baik. Pemeriksaan generator pada stator itu, belitnya stator diperiksa, pasak stator diperiksa, kemudian terjadi pergeseran. Penyangga ujung kumparan juga harus diperiksa. Penjarak isolasi itu harus diperiksa, atau insulation spacernya itu harus diperiksa. Cincin pasa juga itu diperiksa kerusakan, jadi cincin pasa itu harus diperiksa juga. Gulungan di dalam alur atau slot itu diteliti kelonggarannya juga. Nah, itu adalah pemeriksaan pada sistem stator. Pemeliharaan sistem eksitasi tanpa sikat itu meliputi periksa dioda penyiar putar, periksa sekering diganti bila ada yang putus, lakukan pengukuran tahanan isolasi, periksa penghantar fleksibel dioda dan kerusakan dan kelonggaran, periksa saluran kumparan-kumparan dari kotoran. Setelah itu ada pemeliharaan elektrikal. Pemeliharaan elektrikal itu ada dari high potensi test, ada juga DC high potensi test. High potensi test itu ada AC high potensi test dan juga very low frequency test voltage. DC high potensi test itu meliputi DC high potensi test. Analytical test itu meliputi insulating resistance test, DC resistance test, dan juga DC reactive dissipation factor, balancing fault rotor test, tahanan dalam atau RD rotor, dan juga tahanan dalam RD rotor. Itu adalah penjelasan dari materi pada PPT 5, 6, dan 7 mengenai generator, yaitu gangguan pengamanan pemeliharaan generator, pengoperasian generator, dan juga jenis-jenis beban, daya, dan faktor daya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.